kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Kita dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu Rabu 22 September 2021, sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Haringgasson patuduhon haburjuomi di debata, songon pangula naso tarila, na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius, rekan sepelayanannya, anak rohaninya yang masih muda, agar mampu menghadapi pengajar-pengajar sesat. Sebenarnya Paulus mau memotivasi, menyemangati dan mendoakan Timotius agar tetap bersemangat di dalam kasih Tuhan. Dia dimampukan melayani seluruh jemaat dan juga menjadi teladan berkat bagi siapapun, bagi sekitarnya. Ajaran sesat memang sangat berkembang pada waktu itu. Dan itu sedikit membuat Timotius mengalami kesulitan atas tantangan yang sangat hebat itu. Tetapi dengan nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini kepada Timotius, menyemangatinya bahwa kesulitan apapun, tantangan apapun, sehebat apapun ajaran sesat yang berkembang, kalau Timotius itu tetap di dalam Tuhan, memperlengkapi diri dengan terus belajar, dan dia mau mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh bapak rohaninya, yaitu Paulus, maka Paulus dan Timotius akan bersama-sama di dalam memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu akan berhasil karena mereka saling menyemangati. Memang melihat usia Timotius yang masih muda, tentu dia menghadapi kesulitan, latar belakang jemaat yang sangat berbeda-beda, dan juga bagaimana tantangan itu yang sangat keras dan sangat hebat, sehingga membuat Timotius itu memiliki keengganan, keraguan-raguan, sedikit ketakutan. Dan Paulus mengatakan kepadanya agar tidak takut, tetapi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Layak di hadapan Allah. Tuhan yang melayakkan seseorang menjadi pelayan Tuhan, menjadi pekerja. Tuhan yang melayakkan dengan segala keterbatasan. Teruslah bekerja, teruslah melayani, dengan terus menjaga hidup suci di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Jadi kalau kita tetap senantiasa hidup di jalan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka melalui hidup kita ada maksud Tuhan yang mulia yang akan terjadi. Tidak usah malu, walaupun memiliki keterbatasan, apapun kondisi kita. Kemudian harus berterus terang menyampaikan kebenaran dengan jujur, memiliki keberanian dan ketulusan. Nah, ini menjadi satu dorongan juga kepada kita saat ini. Apapun kita, pekerjaan kita, situasi kita saat ini, tua, muda, yang bekerja di pemerintahan, yang swasta, usahawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, mari
Dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita harus mengusahakan diri kita senantiasa layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita supaya layak? Teruslah dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Maka kita akan diajari bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana menjadi teladan. Tuhan yang melayakkan. Yang penting terus melayani. Yang penting terus berbuat baik. Terus melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan malu dan berterus terang. Hidup transparan, hidup terbuka. Hidup kita ini seperti surat Kristus yang bisa dilihat oleh siapapun. Maka tetaplah jaga sikap dan perkataan serta perbuatan kita. Semangat motivasi inilah yang kita terima pada hari ini di dalam menjalani hari-hari yang kita hadapi, yang kita perjuangkan dengan kasih, keberanian dan hikmat dari Tuhan. Kita mampu menjadi pekerja-pekerja yang seturut kehendak Tuhan. Apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita saat ini, usahakanlah hidup seturut kehendak Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan menjadi batu sandungan. Tetapi jadilah berkat dan teladan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Satu dorongan motivasi dan doa agar kami senantiasa hidup layak di hadapan-Mu. Karena Engkau yang melayakkan kami. Kuatkan kami Tuhan agar memiliki keberanian, ketulusan dan kejujuran. Karena kami adalah saksi-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu melalui pekerjaan, profesi, usaha yang kami terima saat ini. Kuatkanlah kami semuanya, bahwa para pelayan-pelayan Kristus, pekerja-pekerja Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak akan pernah malu dan tidak akan pernah dipermalukan oleh karena hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kuatkan Tuhan yang lemah. Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan juga Engkau hiburkan orang yang berduka. Yang bersuka cita tetap memuliakan nama-Mu. Harapan-harapan kerinduan jemaat-Mu untuk hidup yang lebih baik, untuk keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan, untuk kehadiran keturunan dan pasangan hidup. Biarlah semuanya Tuhan kami sandarkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk situasi kami yang semakin membaik dalam kondisi pandemi 19 ini. Tapi kami tidak boleh gegabah. Kami harus tetap menjaga iman kami supaya teguh dan menjaga imun kesehatan kami. Ampuni kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.